Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan terus kita akan memikirkan topik lanjutan kita, bagaimana seharusnya kita hidup bertanggung jawab sebagai keluarga. Sekarang kita akan memikirkan anak. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 20. Kolose pasal 3 ayat 20 dikatakan seperti ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Lalu dalam Titus pasal 2, Titus pasal yang kedua ayat yang ke-6. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ya. Dan jadikanlah dirimu sendiri sebagai suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah kau jujur bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus baik kepada jemaat di Kolose maupun Titus, maka kita bisa melihat ini menjadi bagian yang perlu. Pada prinsipnya sebetulnya apa yang dikatakan itu kan sudah terkandung di dalam 10 hukum Tuhan. Hormatilah orang tuamu di tanah yang hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu dan engkau akan menerima berkat-berkat indah itu, bukan? Nah, jadi saudara, bagaimana seharusnya hidup seorang anak? Prinsip yang pertama adalah anak harus menyadari hakikat dirinya anak. Nah, istilah anak kan kita sudah tahu berarti dari papa mama kan begitu ya. Sehingga kehadiran dia di muka bumi ini oleh belas kasihan Tuhan tentunya di dalam kuasa Tuhan tentunya melalui papa dan mamanya. Nah, oleh karena itu papa mama sebagai alat yang Tuhan pakai untuk mengadakan keberadaan sang anak. Bukankah pada tempatnya anak harus menghormati orang tuanya? Maka sangat keterlaluan jika anak tidak menghormati orang tuanya. Itu kan sama istilah orang bilang kacang lupa kulit. Ya. Itu akan menjadi suatu kederhakaan pada waktu dia tidak menghormati orang tuanya. Maka hakikat anak adalah hakikat di mana berada dan tidak bisa membantah kepada apapun sebetulnya atau tidak boleh melawan dengan alasan apapun kepada orang tuanya. Itu dulu prinsip pertama. Jadi prinsip pertama hakikat kesadaran anak penting untuk kita sadari di dalam bagian ini. Maka kewajiban sebagai anak harus yang pertama. Seringkali anak-anak menjadi masalah karena hak mereka yang mereka bicarakan, kewajiban mereka lupakan. Sehingga memandang orang tua seringkali menjadi musuh. Karena tidak cocok dengan yang dia mau, tidak cocok dengan ini, tidak cocok dengan itu, jadi keributan. Nah ini juga sangat mengerikan. Ya. Oleh karena itu anak mesti memandang orang tua di dalam respek hormatnya dan menyadari apa kewajibannya. Begitu pula sebetulnya laki-laki sebagai ayah ataupun perempuan sebagai ibu harus bersama-sama menyadari kewajiban. Karena dengan menjalankan kewajibannya, maka tiap orang akan mendapatkan apa yang menjadi haknya. Nah ini penting. Nah jadi saudaraku yang kekasih, di sini menjadi bagian yang perlu untuk kita tumbuh kembangkan. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, ini pemahaman yang harus kita kembangkan dulu. Prinsip yang kedua yang menjadi menarik juga harus kita pikirkan, anak. Ketika dia menyadari hakikatnya sebagai anak, di mana dia mempunyai kewajiban menghormati orang tuanya, maka anak juga harus menyadari bahwa ada keunikan hubungan orang tua dan anak dibandingkan suami dan istri. Suami dan istri kalau tidak dijaga baik-baik kan bisa menjadi mantan suami atau mantan istri. Tetapi anak dan orang tua sampai kapanpun tidak ada mantan bapak, mantan mama atau mantan anak kan. Mau bilang ribut bentur seperti apapun, darah istilahnya ikatan darah tidak bisa memisahkan, sehingga tidak ada yang bisa menjadi mantan di situ. Maka ini pun perlu untuk dipahami betapa keseriusan di dalam ikatan yang ada itu. Karena itu kalau tidak menerima hakikat lalu kemudian bentrok itu sakitnya luar biasa. Karena suami istri dua orang yang berbeda saja pun dipersatukan tidak boleh dipisahkan. Apalagi kemudian benturan dan kehancuran dalam kehidupan kekeluargaan kan itu sangat mengerikan. Sehingga ikatan darah tadi harus dipahami di dalam perspektif tugas tanggung jawab masing-masing tadi. Sehingga anak betul-betul menjaga satu keseriusan di dalam dia bersikap. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, si anak yang menyadari akan posisinya sebagai anak, hakikatnya sebagai anak yang berkewajiban menghormati orang tuanya, maka si anak juga harus menyadari bahwa di dalam hubungannya dengan orang tuanya tidak akan ada yang mungkin bisa menjadi mantan. Artinya kekentalan, keindahan, keunggulan, kehebatan daripada hubungan itu unik di dalam ikatan darah tadi. Nah karena itu hubungan seperti ini jangan dipermainkan dong. Jangan diributkan kan begitu. Jangan menjadi malapetaka.
Nah karena itu mesti di-maintain dengan baik-baik. Kalau suami istri mengekspresikan kedewasaan orang beriman, artinya bagaimana istri hormat pada suami, suami mengasihi istrinya, itu kedewasaan orang beriman. Sehingga mereka yang dua bisa menjadi satu, bukan menjadi sama, ya kan? Tetapi orang tua pada anak menunjukkan satu keutuhan ikatan yang sangat luar biasa. Ya, ikatan darah tadi, sedaging tadi, yang seharusnya membuat si anak dan orang tua ini betul-betul mampu mengekspresikan sebetulnya ini loh yang namanya anak, ini loh yang namanya bapak atau mama di dalam relasi mereka. Kalau tidak kan ini menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Nah karena itu kita menemukan sebetulnya terlalu banyak kekacauan relasi antara anak dan orang tua dalam kehidupan di bumi ini. Maka kita akan melihat berbagai kekacauan yang terjadi. Ya. Dan kita akan menghadapi itu tiap hari. Kita melihat, kita mencermati, kita mengamati dan tuntas kita lihat semuanya. Tidak ada yang tidak. Dan itu menakutkan saudaraku yang kekasih. Jadi saya pikir itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita betul-betul bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Betul-betul bisa menikmati apa yang Tuhan mau lakukan dalam hari-hari kita. Nah inilah yang mestinya menjadi satu kegairahan di dalam kehidupan kita saudara. Waktu kita menjalani perjalanan kita, melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Sehingga sungguh-sungguh di dalamnya nama Tuhan itu dipermuliakan, nama Tuhan itu ditinggikan. Ini amat sangat luar biasa pentingnya. Nah jadi di dalam hubungan-hubungan dinamika orang tua dan anak menjadi sesuatu hal yang penting bagaimana mewujudkan sebuah keluarga Kristen itu. Nah karena itu setiap orang di dalam keluarga itu harus mengambil kesadaran akan tugas tanggung jawabnya yang menjadi kewajiban yang harus diwujudkannya. Maka dengan menjalankan kewajiban dia akan mendapatkan haknya, itu akan sangat indah. Nah, sementara bagi anak-anak mungkin akan merasa, walah inilah susahnya jadi anak, kalah melulu, mesti tunduk sama orang tua, mesti gini, mesti gitu. No. Saya sangat suka ketika Tuhan mengatakan hormatilah orang tuamu, ayahmu, ibumu supaya panjang umurmu di tanah yang Tuhan berikan padamu. Supaya dia memberkati tanah yang kau injak itu. Supaya dia memberkati hari-harimu. Karena itu adalah sesuatu yang sangat indah. Dikatakan oleh Paulus. Paulus memakai kata indah. Wah, ya betul sekali. Karena anak yang menghormati orang tuanya adalah anak sebetulnya yang menjadi anak berbakti. Dan waktu anak itu berbakti, berkat Tuhan pun limpah kepada dia. Itu menjadi semacam satu lingkaran. Anak itu berbakti, Tuhan memberkati dia. Makin Tuhan memberkati dia, makin dia berbakti terus menjadi gelinding. Artinya makin dia berbakti itu makin banyak yang dia bisa bikin. Kalau Tuhan misalnya memberkati dia dengan uang, ya bisa menolong orang tuanya untuk merasakan A, merasakan B, mungkin pergi jalan-jalan, keluar kota, keluar negeri atau dan seterusnya. Dan dia pun akan menemukan kebanggaan, kepuasan dalam dirinya. Nah, mari kita lihat apa yang akan Tuhan lakukan bagi orang yang anak yang memuliakan atau Tuhan atau yang menghormati orang tuanya. Maka dikatakan pertama Tuhan akan memberkati mereka. Maka saudara, kehidupan seorang anak itu akan bertumbuh menjadi satu kehidupan yang menggairahkan, menyenangkan di dalam respek atau hormat dia kepada orang tuanya. Kita mulai dari kecil misalnya. Maka anak-anak yang hormat pada orang tuanya akan menjadi anak-anak yang ingin menyenangkan hati orang tuanya. Ya, cara anak menyenangkan hati orang tua gimana sih? Ya dia belajar yang baik. Dapat angka yang baik. Dan dia waktu dapat angka yang baik, ini untuk papa, ini untuk mama. Sehingga sang papa mama ke sekolah itu kan kepala tegak. Tapi kalau kemudian dia mendapat angka jelek, ya prestasi tidak bagus, kan itu sama saja mempermalukan papa mamanya. Di mana hormatmu pada papa mamamu? Tapi kalau dia bodoh gimana Pak? Sebodoh-bodohnya orang bodoh, kerajinan untuk belajar akan menolong dia. Bisa menyelesaikan tanpa harus tinggal kelas. Hanya saja angkanya mungkin pas-pasan. Karena memang IQ-nya rendah. Tapi tidak malas loh. Yang repot kan kalau sudah bodoh malas pula lagi, lengkap lah sudah kan begitu. Sehingga hancur lah semuanya. Nah karena itu tiap anak mesti melihat nih. Sebetulnya kamu hormati orang tua enggak? Nah ini yang akan membuka rezekimu. Maka waktu kau menghormati orang tuamu, kau melakukan apa yang menjadi bagian menyenangkan orang tua itu kan luar biasa.
Yang kedua di dalam aspek ini adalah bagaimana bukan saja kamu belajar, tapi kamu juga memberikan nama baik. Anak siapa ini? Oh, anak Pak Anu, anak Bu Anu. Wah, kau memberikan kebanggaan kepada orang tua. Nah di sini akan growth, akan tumbuh. Satu kebanggaan yang luar biasa, satu kebanggaan memiliki anak seperti dirimu. Maka pada waktu itu kau sudah melakukan lagi satu langkah yang lebih maju lagi. Ya, kalau kau berprestasi baik tadi kan kamu juga dipuji orang. Tetapi sebenarnya waktu kamu berprestasi baik, belajar baik tadi, kamu menyenangkan orang tua dan orang tuamu dipuji orang. Dan dia mendapatkan kebahagiaan. Maka orang tua yang bahagia terhadap anak seperti ini pasti akan menjadi orang tua yang memprotek anaknya, menjaga anaknya, melindungi anaknya. Menjadi orang tua yang bangga dan dekat pada anaknya. Maka sebetulnya pada waktu si anak melakukan dan mewujudkan rasa hormatnya terhadap orang tuanya, dia akan mendapatkan justru apa yang menjadi kegairahan dia. Ya. Nah, ini yang harus dilihat. Sehingga anak jangan rasa, mama mau ini apa, papa mau ini. No. Tahu kalau kamu rajin belajar, kamu pintar, yang untung juga kamu kok. Ya, papa mama itu kan cuma kecipratan nama, kecipratan bangga dari kepintaran kamu. Yang pintar ya kamu. Nah, dengan demikian, anak-anak sadari betul. Ketika kau masih kecil, ketika kau mulai bertumbuh berkembang, supaya kau terus makin memahami, makin mengerti. Sehingga di aspek yang ketiga nanti dalam putaran ini adalah kamu belajar memberikan nama harum. Nah karena kamu belajar, kamu jadi pintar dan mempunyai masa depan. Maka orang yang belajar dengan kegairahan, orang yang belajar dalam cinta kasih, dia akan mempunyai kegairahan yang hebat, dia akan bertumbuh, dan dia akan mempunyai masa depan yang bagus sekali. Dan masa depan itu akan membawa dia menggapai nilai-nilai yang tinggi dalam kehidupan itu. Begitu saudaraku. Nah ini perlu untuk kita tumbuh kembangkan. Perlu untuk kita wujud nyatakan. Sehingga ini menjadi kegairahan yang serius dalam kehidupan kita. Kita boleh lakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Sehingga sungguh-sungguh inilah yang harusnya kita ekspresikan dari seluruh kehidupan kita. Yang keluar dari diri kita. Dan orang bisa melihat betapa luar biasanya itu. Gitu. Sehingga ke depan nanti sang anak kan akan makin bersinar. Berprestasi. Membangun masa depan dengan indah. Dan dia akan menjadi anak yang sangat diberkati bukan? Sehingga pekerjaannya menjadi baik. Namanya harum, masa depannya indah. Feeling atau perasaannya itu lembut. Karena hidup dalam situasi yang manis. Maka sebetulnya anak mesti punya rasa kompetisi dalam dirinya. Ya, kompetisi itu saya sebut kompetisi begini. Kalau kita melakukan apa yang kita lakukan dalam hidup anak nih, taat, ya lakukan yang benar, yang baik, kita berprestasi. Orang tua senang dengan sendirinya ya. Apa yang kamu harapkan dari orang tua pasti akan kamu dapatkan. Kasih sayang, kelembutan dan seterusnya. Tapi mungkin akan ada yang bilang, saya sudah gini, saya sudah gitu. Tapi papa mama saya nggak begitu tuh. Ya selalu ada masalah dan malapetaka di dalam rumah. Ya karena kadang-kadang tidak orang tua juga banyak yang kurang bijak sehingga tidak menjadi seperti apa yang diharapkan anak kan. Tetapi ketahuilah bahwa kamu akan menjadi anak yang dijaga, dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan dalam pertumbuhan dan perkembanganmu. Sementara orang tua yang tidak melakukan bagiannya, dia akan dihukum Tuhan. Dia akan Tuhan akan menjadi lawan bagi dia. Sehingga itu akan menjadi bahaya yang luar biasa. Nah oleh karena itulah saudara yang kekasih, kita mesti memikirkan dengan sungguh-sungguh di dalam seluruh kehidupan kita. Bagaimana atau apa yang bisa kita lakukan supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah ini perlu. Jadi anak-anak yang kekasih dimanapun saudara berada lalu mulai dengar, perhatikan dirimu. Ya belajarlah mencintai dirimu dengan cara supaya dirimu juga layak dihargai orang. Itu penting ya, layak dicintai orang. Ya itu dengan tadi jangan jadi anak yang pemalas, jadilah anak yang rajin. Jangan jadi anak yang kemudian ugal-ugalan, jadilah anak yang tertib. Tertib tidak sama dengan pengecut. Pemberani tidak harus ugal-ugalan. Nah itu penting. Jadi jangan sampai salah terjemahan. Bagi saya banyak anak ugal-ugalan justru pengecut. Hanya berani merusak sana, merusak sini. Tapi tidak berani untuk jadi baik dan jadi model. Itu pengecut juga kan. Tinggal tergantung perspektif mana, dari sudut mana kita mau memandangnya.
Kamu jadi anak yang rajin tadi, kamu jadi anak yang baik dalam berperilaku tadi, maka kamu akan jadi anak berprestasi dalam hidupmu, maka kau akan menyelamatkan masa depanmu. Karena itu anak-anak, hormatilah orang tuamu. Semua orang tua kan pengen anaknya baik. Bahkan banyak orang tua yang sebetulnya gagal dalam hidupnya, bahkan boleh kita bilang dia menjadi penjahat lah. Tapi dia selalu berharap dan berkata, jangan sampai anakku ikut jejakku. Walaupun lucu kan. Mestinya kalau kau tidak mau anakmu ikut jejakmu, ya kau jangan jalan di situ dong. Kan begitu. Tetapi itu pun ketika dia sadar dia salah jalan, dia tidak pengen anaknya ada di situ. Jadi sebetulnya hati tiap orang tua itu ada bagian yang berteriak di sana. Cuma kadang-kadang teriakannya itu gemanya kurang kencang untuk kedengaran. Itu saja yang ada. Nah karena itu anak-anak harus memahami juga apa yang memang seringkali tidak terlihat tadi, tidak kita sadari tadi, supaya kita juga jangan buru-buru berkesimpulan bahwa orang tua kita ini jahat, tidak sayang kita lagi, tidak mau tahu kita lagi. Nah itu kan perlu hati-hati juga. Karena kesimpulan itu akan bisa jadi kesimpulan yang sangat berbahaya sekali. Ya. Nah jadi disinilah saudaraku yang kekasih. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, harus betul-betul menjadi sesuatu yang serius, yang benar, yang penting, supaya kemudian kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lakukan apa yang Tuhan mau, dan hidup kita boleh sungguh-sungguh jadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah saya kira ini menjadi perlu sekali dalam hari-hari kita. Kita melakukan semuanya, sehingga sungguh-sungguh hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan kesaksian. Ya. Nah anak-anak, ketika apapun yang kau lakukan dalam hidupmu tadi, ingat, ya, bahwa kau sedang membangun masa depanmu, bahwa kau sedang mengalami berkat Tuhan di hidupmu. Nah jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, tiap anak-anak mesti belajar melihat dirinya. Kalau ada kesulitan dalam dirimu, kamu mesti belajar lihat ini. Sebetulnya kamu hidup seperti apa sih? Bagaimana sikap hormatmu pada orang tuamu? Kan gitu ya. Lalu kalau kemudian kau merasakan banyak aspek yang belum jalan, sebetulnya sejauh mana hubungan kita yang benar itu? Perbaiki. Tapi jangan bilang gini, ya saya sih sayang orang tua saya Pak, orang tua saya juga sayang saya, tapi sekolah gak beres misalnya. Kamu mesti bertanya loh, kamu kurang sayang sama orang tuamu. Karena kamu menyakiti hatinya. Gitu. Nah jadi di dalam rasa sayang seperti itu harus ada satu bentuk pertanggungjawaban yang real, yang bisa dilihat, diukur, dirasakan, ya, diwujud nyatakan dalam kehidupan keseharian itu. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan betul-betul apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup kita memuliakan nama Tuhan. Ini perlu. Kalau enggak kita akan salah langkah di kehidupan kita. Ya, kita tidak akan tepat melakukan apa yang Tuhan mau lagi. Nah jadi saudaraku yang kekasih, ini penting, khususnya bagi anak-anak muda. Supaya anak-anakku yang kekasih dimanapun kau ada dalam kemudaan usiamu, belajarlah menemukan jalan hidupmu, menemukan bahagiamu, membangun masa depanmu di kekinian bukan nanti. Sehingga dengan demikian kau bisa hidup berkemenangan. Ya, kau bisa menggapai kemerdekaanmu, kesukaanmu. Nah jadi ini yang harus ditumbuh kembangkan. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih, ya, bagaimana juga kita hidup sebagai orang tua untuk menolong anak-anak ini menemukan jati diri mereka, yaitu jati diri anak yang tahu menghormati orang tuanya. Karena bagaimanapun mereka dari kecil kalau tidak diajar menghormati kan rusak juga. Karena terlalu banyak orang tua tanpa sadar merusak anaknya dengan cara-caranya yang salah. Seperti apa? Itu nanti akan kita bicarakan bagian yang terakhir. Ya, tetapi di dalam konsentrasi soal anak, maka marilah kita berhati-hati dalam kehidupan ini. Khususnya bagi anak-anak muda mengingat dunia di dalam pergaulannya semakin menggila. Sehingga banyak sekali anak-anak terjebak di sana. Bagaimana anak-anak kemudian mengalami pengaruh-pengaruh negatif yang membuat mereka cenderung menjadi brutal, tidak bisa diatur dan seterusnya. Menjadi pemberontak dan bangga dengan pemberontakannya. Tanpa tahu sebetulnya apa yang ditujunya. Ini memang ironi. Ya, sehingga daya rusak pada diri tiap anak muda itu besar sekali. Nah kalau daya yang kuat ini jadi daya rusak kan mengerikan sekali. Tapi sebetulnya kalau daya yang ada ini menjadi daya bangun, hebat sekali bukan? Nah karena ini titik-titik krusial bagi anak-anak. Titik penting bagi anak di dalam kehidupannya. Untuk mengarah, melangkah kemana harusnya dia ada. Mau membangun masa depan
yang berkebanggaan atau mau merusak masa depannya, yang akan menjadi penyesalan yang tidak pernah usai dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini perlu untuk kita tumbuh kembangkan dalam hidup. Dan anak-anak, supaya anak-anak juga menyadari. Ingat, hidup kan cuma satu kali bukan dua kali. Jadi jangan sampai disia-siakan. Lakoni dengan baik, lakoni dengan tepat. Supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kan begitu toh? Nah jadi jalani hari-hari itu. Di dalam memuliakan Tuhan itu. Nah ini menjadi perlu untuk kita pikirkan, kita renungkan, kita jalani. Ya, langkah demi langkah, hari demi hari, sehingga hidup kita sungguh-sungguh jadi hidup yang menyenangkan hati Dia. Nah, anak-anak muda, temukan dirimu menjadi anak yang ke gereja, menjadi anak yang rohani, bukanlah sebuah keburukan seperti dianggap orang apa? Alah, sok alim, sok ini gitu ya. Anak muda itu kan mesti nongkrong, maco tampaknya, keker begitu ya. Ngerokok sana, rokok sini. Ya mesti pang tampilannya, wah begini dan seterusnya. Ini anak gaul. Enggak, jangan sampai kau termakan iklan. Karena pada waktu itu sebetulnya itu hanyalah sikap takut tidak diterima oleh lingkungan kita, sehingga kita coba berpenampilan bersikap seperti lingkungan kita supaya diterima. Padahal kita diterima di lingkungan yang sebetulnya salah, di mana seharusnya kita nggak ada. Jadi kita ada di tempat yang salah. Kita ada di tempat di mana kita akan rusak. Kita ada di tempat di mana itu amat sangat berbahaya. Hati-hatilah. Nah, jadi dalam pergumulan-pergumulan seperti ini, anak-anak mesti kuat, mesti tangguh, tidak terjebak, ya. Dan kemudian tidak menjadi korban dari sistem zaman yang kacau itu. Karena itu perlengkapi dirimu terus, majulah dalam hidupmu, lakukan kehendak Tuhanmu, sehingga hidupmu sungguh-sungguh menjadi hidup yang penuh gairah. Ya, hidup yang berkemenangan, hidup yang hebat. Dan kau bisa melakukan betul-betul apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu, dan kau bisa mewujudkan itu. Sehingga engkau menggemakan sebuah kemenangan yang hebat, yang luar biasa itu. Ini perlu. Nah oleh karena itulah anak-anak, jangan pernah merasa aku ini papa larang ini, papa larang itu begitu ya. Jadi jangan merasa curiga terhadap apa yang orang tua ajarkan, karena orang tua kan pengen anaknya jadi baik. Walaupun mungkin cara menyampaikan kurang bersahabat, tetapi jangan sekedar caranya kita ributkan, tapi tujuannya, maksud daripada apa yang dikatakan itu baik apa enggak. Nah, kau juga mesti belajar sadari, bukan? Nah, jadilah anak yang baik. Dan jangan lupa, semua apa yang kau lakukan dalam baikmu, dalam hormatmu pada orang tuamu adalah untuk masa depanmu, untuk hidupmu. Tuhan akan memberkatimu. Jangan sampai Tuhan jadi lawanmu, karena itu akan mengerikan, bukan? Jangan sampai Tuhan menghukummu, karena itu akan sangat menakutkan. Tapi biarlah berkat Tuhan tercurah padamu karena kau mentaati perintah Tuhan, yaitu hormatilah orang tuamu. Maka gapailah masa depanmu nanti ke depan. Di pekerjaanmu, di satu waktu kamu akan bangun keluarga dan seterusnya. Ya, tapi mulailah dari sekolah, dari prestasimu, pergaulanmu, lingkunganmu, pemilihan terhadap berbagai hal dalam kehidupanmu, ya sampai nanti kepada gaya hidupmu. Nah, kamu mesti punya sikap. Jangan sekedar terbawa arus yang katanya maju, tapi menuju jurang yang mengerikan. Selamat menjadi anak muda yang bijak. Akan terasa langkah, akan terasa unik. Tetapi jangan lupa, banyak orang yang ingin ke situ, tapi tak berdaya. Banyak orang terjebak dan tak bisa keluar. Jangan tambah persoalan yang ada, tapi jadilah anak muda yang menang. Karena hidup menghormati ayah dan ibumu. Di dalam takutmu akan Tuhan dan imanmu, maka Tuhan akan memberkatimu. Sekarang akan datang di sepanjang kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Tuntun pimpin kami supaya selalu berjalan di jalan-Mu. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sehingga hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan. Kami juga mau berdoa supaya kiranya Tuhan terus memberkati kami di pergumulan kami, khususnya para anak muda kami. Sehingga anak-anak muda boleh menemukan kesejatian hidup sebagai anak yang takut akan Tuhan. Yang memuliakan Tuhan dengan menghormati orang tuanya. Bagi anak-anak yang sudah salah jalan, Tuhan kiranya dalam belas kasihan Tuhan membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Bagi anak-anak yang sudah ada dalam yang benar, biarlah kiranya mereka tetap bertahan dari godaan dunia. Dan boleh tampil sebagai pemenang dalam kehidupan ini. Nama Tuhan yang dipermuliakan.
Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, bersyukur dan terus mohon pimpinan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin.